Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan atau AIJ. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang praktek untuk static routing ya, menggunakan perangkat router mikrotik yang berjumlah 3 routing atau 3 perangkat. Nah, untuk pada pertemuan sesi ini kita akan menambahkan satu perangkat menjadi 4 ya. Nah, dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana menentukan alamat IP gateway khususnya untuk static routing, dimulai dari keseluruhan perangkat router, lalu IP gateway untuk klien. Nah, untuk IP gateway untuk klien sendiri mungkin tidak terlalu sulit menentukan IP-nya. Artinya penentuan IP gateway di sini, kalau kita kembali ke teori dalam penentuan IP gateway adalah yang masih dalam satu network ya. Jadi kalau misalnya di router 1 di sini saya yang terhubung ke LAN atau ke klien yaitu dengan IP 192.168.1.100 dengan secara otomatis kita dapat menentukan untuk IP gateway di kliennya yaitu 1.100. Nah, ini aturan ini berlaku ke seluruh klien yang ada di sini dan perangkat router. Nah, bagaimana dengan konfigurasi untuk 4 router di sini? Nah, di sini saya sudah untuk pengaturan IP-nya, lalu penamaan interface-nya sudah saya buat seperti ini ya, sesuai dengan topologi yang ada di sini. Lalu penambahan untuk router 4-nya sendiri saya sudah konfigurasikan dari mulai klien saya konfigurasi sesuai dengan topologi yang ada di sini ya. Lalu untuk perangkat routernya, untuk interface-nya, penamaannya saya sudah sesuaikan. Begitu juga dengan IP address-nya ya, di sini. Nah, untuk konfigurasi IP root atau IP gateway masing-masing di sini untuk keseluruhan perangkat ini masih dalam kondisi masih belum saya konfigurasi ya. Sudah yang minggu pertemuan sebelumnya sudah saya hapus semuanya untuk konfigurasi net gateway-nya. Kita akan mencoba mulai dari perangkat router 1 dulu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan mencoba menentukan gateway-nya berdasarkan network yang tidak direct connected dengan router. Contohnya saya sedang berada pada router 1 ya. Saya akan melakukan konfigurasi ke seluruh perangkat yang router di sini, artinya network yang tidak direct connected dengan router kita ya. Jadi saya akan coba di router 1 secara urutan terlebih dahulu, dari router gateway ke router 2, ke router 3 dan router 4. Nah, kuncinya untuk static route di sini untuk gateway-nya masih tetap ya. Contoh di sini saya melakukan gateway untuk ke router 2 dan router 3 dan 4, itu untuk gateway-nya itu sama ya, 12.12.12.2. Oke. Nah, mungkin yang akan berbeda di sini yaitu pada pengkonfigurasian destination address-nya. Oke. Saya akan coba dulu untuk ke LAN router 2 ya, menentukan gateway di sini yang 12.2. Saya isikan di sini 192
168.2.0/24 ya, seperti ini, sampai muncul adanya keterangan reachable to R1, maaf di sini R2 ya, saya ganti salah. Sehingga akan muncul di sini flag ya, flag dari keterangannya itu aktif, statik. Nah, untuk konfigurasi kedua di router 1 saya tinggal copy aja di sini, copy ya, seperti ini. Nah, saya akan rubah menjadi network yang tidak direct connected, yaitu network ini 23.23.0/24. Apply lagi, saya tambahkan lagi networknya adalah 34 ya, 34.34.0/24 ya. Saya apply, saya tambahkan lagi untuk masing-masing. Ya, kalau saya lihat di sini akan muncul 23 yang ini, yang network ini masih sama melalui gerbang 12.2, lalu 34 ya. Nah, untuk masing-masing LAN dari router 3 router 4 ini masih belum. Saya akan coba saya copy yang ini, saya masukkan LAN router 3, yaitu 3 titik. Saya copy, saya ganti 3.0, apply dulu, lalu saya copy lagi, ini menjadi 40 ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Untuk yang mengarah ke network yang tidak direct connected, itu dengan perangkat router, saya membuat static route untuk network 23 ya, 23.0 melalui 12.2. Saya membuat lagi yang kedua dengan gateway 12.12.2 dengan direct network yang tidak direct connected 34.34.34.0 ya. Nah, untuk masing-masing LAN dari router 3 sampai router 4 di network 2.0 gateway-nya masih tetap sama, lalu 3.0 gateway-nya pun masih sama, lalu terakhir 4.0 gateway-nya masih tetap sama. Nah, untuk konfigurasi router 1 sudah kita selesaikan. Sekarang kita berpindah ke router 2. Nah, ini. Nah, untuk interface-nya sudah saya kasih nama R1 R2 ya, ke R1. Maaf, ini ke R3. Lalu untuk IP address-nya juga sudah seperti ini. Oke, sekarang yang kita tentukan yaitu alamat gateway-nya, IP root seperti ini. Saya akan mencoba membuat ke arah router 1 dulu ya. Ke arah router 1 berarti gateway-nya 12.12.12.1. Lalu untuk destination address-nya saya mau
ke network yang di router 1 untuk LAN 192.168.1.0/24. Oke. Lalu saya akan membuat lagi dengan alamat gateway-nya 23.3.3 ke network LAN yang ada di router 3, yaitu 192.3.0/24. Sudah. Selanjutnya saya akan membuat masih ke arah sebelah kanan ya, ke network yang tidak directly connected-nya, yaitu dengan alamat 34.34.34.0/24, masih tetap gateway-nya ini ya, 23.23.3. 23.23.3, lalu ininya 34.0/24. Saya apply, lalu saya butuh untuk ke LAN-nya ya, LAN router 4. Saya copy lagi, gateway-nya masih tetap sama, destination address-nya 4.0/24. Oke. Sehingga untuk ke yang perangkat ada di sini ya, 3434. Lalu untuk ke arah ke router 1 ini ya, ke arah router 1 ini untuk ke arah router 3 ya, sama, ini mengarah ke sana sebelah kanan. Nah, untuk untuk perangkat router 2 untuk konfigurasinya sudah sama ya dengan router 1 yang tadi sebelum kita coba. Nah, saya akan berpindah ke router 3 menggunakan klien 3. Oke. Interface-nya R1 to R2, lalu ini ke R4 ya, udah sama. Lalu IP address-nya 23.233, ini Ether 1, lalu 34.3 ini ke R4 ya. Masuk ke IP root. Nah, untuk pertama saya akan membuat ke yang paling dekat dulu, ke R2 ya, atau ke R4 boleh, silakan. Saya mau coba ke R4 dulu dengan gateway-nya 34.34.4. 34.34.4. Lalu destination address-nya saya ke LAN router 4 /24 ya. Lalu saya arahkan ke router 2 dengan gateway-nya 23.2. Lalu network-nya 192.168.2.0/24.
Lalu saya akan membuat 2 buah gateway lagi ya untuk ke router 1 yang network yang tidak direct connected ya. Saya isikan di sini masih tetap 23.2 ya. Saya buat dulu 12.0/24. Saya apply dulu, lalu saya copy. Ini masih sama 23.2. Nah, ini untuk ke arah LAN di R1 192.0. Sehingga kalau saya play, oke. Nah, seperti ini ya. Untuk ke router 4 ini ya, gateway 34.34.4, lalu destination-nya 4.0. Lalu untuk ke router 2 gateway-nya 23.2, lalu untuk LAN router 2-nya 2.0, lalu untuk ke network yang tidak direct connected gateway-nya 23.2, destination address-nya ini network 12.0. Nah, untuk masing-masing setiap LAN pada router 1 dan router 2 saya inputkan gateway-nya masih 23.2 ya. Lalu networknya saja yang saya bedakan. Ini untuk 1.0, lalu ini untuk 2.0 ya. Nah, untuk router 3 sudah selesai kita lakukan. Kita berpindah ke router pada client 4 ya. Client 4. Nah, untuk penamaan interface ini sudah sesuai ke router 3 di Ether 1, ke LAN R4 di Ether 2. Nah, sekarang ini untuk konfigurasinya sama dengan ketika kita mengkonfigurasi router 1 ya. Ini IP. Nah, yang pertama saya membuat yang directed connected dulu ya, artinya yang bersebelahan. Saya mencoba ke router 3 dengan gateway-nya 34.34.3. Jadi yang sini destination address-nya saya pakai ke LAN router 3. 8.3.0/24. Kita coba apply. Ya. Muncul di sininya dengan flag aktif static. Lalu selanjutnya saya buat menentukan gateway dengan destination address yang networknya tidak directly connected. Kita mulai ke 23.0 lalu 12.0. Ini akan saya copy. Nah, karena masih menggunakan gateway yang sama, ininya saya ganti menjadi 23.23.0/24. Saya apply, saya copy untuk yang network 12, gateway-nya masih tetap sama 12.0/24. Apply, oke. Nah, seperti ini. Ke 23.230 ke 340. 12.0. Berarti untuk yang network yang tidak direct connected sudah kita
buat 230 dengan 12.0. Nah, untuk ke masing-masing LAN setiap perangkat, untuk router 3.0 ini sudah, tinggal router 2 dan router 1. Ya, kita buat ke router 2 dulu. Tinggal saya copy. Oke. 3.0 saya ganti menjadi 2.0. Saya copy lagi 1.0. Oke. Nah, untuk setiap LAN dari router 1, router 2 dan router 3 sudah. Router 1 1.0, gateway-nya 343. Untuk LAN 2 2.0, untuk LAN 3 juga sama 3.0. Nah, dari setiap perangkat router 1 sampai router 4 sudah kita buat masing-masing gateway dan menentukan network yang tidak directly connected. Tinggal kita melakukan pengujian antar perangkat router. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pengujian. Ya, kita melakukan pengujian. Kita akan coba pengujiannya di router 1. Ya, di router 1 saya akan coba ping ke yang network yang tidak directly connected atau host yang tidak directly connected, misalnya 232, lalu 233, lalu 343, lalu 344. Ya, saya menggunakan di terminal. Ya, saya mulai di ping melalui terminal router. Ya, ping 232, ya, connect, lalu 233, connect, lalu saya ping ke 34.3, connect, lalu 34.4. Oke, sekarang saya coba menggunakan, kalau tadi itu dari sisi routernya, sekarang saya coba perangkatnya dari sisi kliennya menggunakan command prompt. Saya coba ping ke, saya langsung ke klien 2.200. Oke, connect. Saya coba ke klien router 3 3.200. Ya, saya coba ke klien router 4 4.200. Ya, nah, untuk router 1 sudah. Sekarang saya coba ke router 2. Router 2 saya langsung coba menggunakan CMD. Ya, kita coba langsung menggunakan CMD supaya lebih artinya ketika kita melakukan pengujian di klien, ya, dan hasilnya connect semua, itu artinya konfigurasi yang sudah kita lakukan itu semua sudah benar dan sudah berhasil. Saya coba ke klien langsung 1.200, connect. Saya ke
klien router 3, connect klien router 4. Nah, lalu saya ke router 3 ini, saya langsung ke kliennya saja. Saya coba ke ping ke LAN router 1 titik 200, ya, ke klien router 2, ya, lalu ke klien router 4. Nah, sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita ke router 4. Di router 4 juga sama, saya maaf router 4. Nah, ini saya langsung ke command prompt. Saya coba ke klien router 1, klien router 2, ke klien router 3 terakhir. Oke, semuanya connected. Artinya konfigurasi yang telah kita lakukan tadi untuk menentukan gateway dan destination address dari setiap perangkat itu sudah berjalan dengan baik. Silahkan bisa dicoba untuk konfigurasi static routing di rumah. Yang pengalamatan boleh masih menggunakan seperti contoh di sini, atau boleh kalian modifikasi berbeda dengan contoh soal di sini. Nah, ini untuk konfigurasi di router dengan perangkat router Mikrotik memiliki jumlah perangkatnya ada 4 untuk static routing. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.